Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai kepada kita semua. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah agar kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Salah satu agar lebih baik adalah menjaga kesabaran dan keistiqomahan dalam mengarungi kehidupan ini. Ada kalanya kita terombang-ambing dengan kebingungan, kemumetan, serta deretan masalah yang saling berganti, baik di ruang-ruang kelas, kantor. Di saat kaki ini melangkah, bayangan-bayangan akan masalah itu terus mengikuti dan menghantui. Maka dengan hadirnya kita di masjid ini
bukan hanya sekedar kewajiban sholat yang akan kita tunaikan, tetapi justru kita sedang berserah diri kepada Allah karena tidak ada daya upaya dalam menghadapi segala masalah melainkan atas pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, begitu juga Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar. Di dalam tafsirnya, Profesor Quraisy Shihab menggarisbawahi mengenai kata bisyai'in yang berarti dengan sedikit, yakni ujian atau cobaan yang kita dihadapi itu pada hakikatnya sedikit, sehingga betapapun besarnya ia sedikit jika dibandingkan dengan imbalan dan ganjaran yang akan kita terima. Cobaan itu sedikit karena betapapun besarnya cobaan, ia dapat terjadi dalam bentuk yang lebih besar daripada yang telah terjadi. Bukankah ketika mengalami setiap bencana, kita sering terdengar ucapan, untung hanya segini, untung tidak semuanya kena, untung masih hidup. Itu artinya cobaan yang kita hadapi sedikit. Karena cobaan dan ujian yang besar adalah kegagalan menghadapi cobaan itu sendiri, khususnya dalam kehidupan beragama. Ujian yang diberikan Allah sedikit kadarnya, sedikit bila dibandingkan dengan potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Ia hanya sedikit sehingga setiap yang diuji akan mampu memikulnya jika ia menggunakan potensi-potensi yang dianugerahkan Allah itu. Ini tidak ubahnya dengan ujian pada lembaga pendidikan. Soal-soal ujian disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin berat soal ujiannya. Tetapi setiap yang diuji akan lulus jika ia mempersiapkan diri dengan baik serta mengikuti tuntunan yang diajarkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka memberikan pertanyaan, mungkinkah mengelakkan atau menghindari diri dari perasaan sedih atau susah karena ditimpa musibah? Atau mungkinkah ketika musibah datang kepada kita, apakah kita tidak boleh bersedih? Maka beliau menjawab, pasti, yaitu rasa sedih dan susah mesti ada karena hal itu manusiawi. Rasa yang demikian tidaklah dapat dihilangkan karena dia adalah sifat jiwa. Dia timbul dari rasa belas kasihan atau rahmat. Maka perasaan yang demikian, kalau kita tidak kendalikan, itu yang kerap kali membawa jiwa merana. Itulah yang mesti diolah dan dikendalikan dengan rasa sabar, sehingga akhirnya kesabaran menang dan kesedihan itu tidak sampai merusak diri. Ketika orang mempunyai banyak masalah, maka timbullah di dalam pikiran-pikirannya untuk menghadapi masalah itu dengan cara cepat. Akhirnya dia mencari tempat-tempat untuk mengakhiri hidupnya, baik itu di jembatan maupun di gedung-gedung tinggi. Mungkin yang dia rasakan ketika hidupnya berakhir, masalah itu berakhir juga. Tetapi kita sebagai umat Islam, akhir hidup bukanlah akhir perjalanan, tetapi itu akan menjadi babak di kehidupan yang baru, yaitu di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW pun ketika kematian putranya Ibrahim bersedih juga.
Bahkan tahun kematian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha beliau namakan Amul Huzni atau tahun duka. Begitu juga ketika perang Uhud berkecamuk, perang yang terjadi 4 mil sebelah utara Masjid Nabawi. Di saat itu gugurlah sahabat sekaligus paman beliau yang berjuluk Asadullah, sang singa Allah, salah satu komandan Islam pertama pada masa awal Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad terlihat bersedih atas wafatnya beliau. Tetapi ada yang luar biasa, yaitu cara mengolah kesedihan Nabi. Beliau mengiringnya dengan kesabaran, karena ketika 5 tahun kemudian di saat peristiwa Fathul Mekah, Al-Ghaza yang menombak sahabat Hamzah yaitu Wasi bin Harb masuk Islam, Nabi pun memaafkan dan menerima syahadatnya, namun meminta Wasi agar tidak menampakkan wajahnya di hadapan beliau karena Nabi teringat detik-detik akhir sang paman meninggal. Nabi enggan bertemu dengan Wasi bukan karena dendam, tetapi teringat detik-detik gugurnya sang paman pada saat itu, yang mana Wasi melempar tombak yang mengenai bagian pinggang bawah dari arah belakang. Lalu datanglah seorang ibu-ibu yang bernama Hindun dari kaum kafir Quraisy yang akan merobek dan mencabik-cabik jasad Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka pada bulan Rabiul Tsani tahun 12 Hijriah, Wasi yang setelah itu masuk Islam, beliau mencatatkan namanya di peperangan Yamamah dengan membunuh nabi palsu yaitu Musalamah al-Kazab sebagai bentuk dedikasi terhadap Islam dan menebus rasa bersalahnya karena telah menjadi pembunuh bayaran, yang mana beliau pada saat itu dijanjikan akan kemerdekaan dari perbudakan. Maka yang menjadi otak dari pembunuhan yaitu Hindun itu sendiri, yang mana Hindun memberikan 3 sosok dari Islam. Andai kata jika engkau membunuh salah satu antara Muhammad, Ali bin Abi Thalib ataupun Hamzah, maka engkau akan dimerdekakan oleh Hindun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Profesor Wahbah Zuhaili mencantumkan sebuah hadis dalam tafsir Al-Munir yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari sanad Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala sami'tu Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sabru 'inda sidmatil ula. Sesungguhnya pahala sabar itu pada kesempatan pertama saat mulai datangnya musibah. Kehidupan manusia itu selalu berubah-ubah, roda kehidupan selalu berputar. Terkadang kita jumpai kemudahan dalam segala bidang dan pada lain waktu kita temukan kesulitan hidup. Di satu saat kita bersedih, di saat lain kita bisa tiba-tiba gembira. Semua dinamika ini dinamakan sebagai ujian dari Allah agar iman kita menjadi tebal dan kedekatan kita kepada Allah akan selalu bertambah. Maka Imam At-Tabari dalam tafsirnya menuliskan, apabila seorang mukmin menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah tatkala tertimpa musibah, tetapi ingat kepada Allah dengan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali, maka ia akan mendapatkan 3 bentuk kebaikan. Yang pertama ampunan dari Allah, yang kedua rahmat kasih sayangnya, dan ketiga petunjuk ke jalan hidayah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah, tentunya dengan bantuan potensi akal dan hati yang telah dikaruniai oleh Allah. Dan semoga siswa-siswi Man Insan Cendekia bisa melewati segala rintangan dalam proses pembelajaran mereka, sehingga mereka menjadi calon-calon cendekiawan-cendekian muslim ke depannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bag wasyuq wal al mukhlifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahul akbar. Aqimus shalah.